Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Andrianto dengan NIM 115220085. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dialektika relasional. Apa sih teori dialektika relasional itu? Teori dialektika relasional merupakan sebuah konsep dalam teori komunikasi yang termasuk ke dalam teori komunikasi interpersonal. Konsep ini ditafsirkan sebagai simpul kontradiksi dalam hubungan pribadi atau interaksi secara terus-menerus antara kebalikan atau kecenderungan untuk menentang. Nah, lalu teori ini pertama kali diusulkan oleh Leslie Baxter dan W.K. Rawlings pada tahun 1988 yang mendefinisikan pola komunikasi antara mitra hubungan sebagai akibat dari ketegangan dialektis. Teori ini lalu dikembangkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa hidup berhubungan didirikan oleh ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu sama lain. Menurut Baxter dan Barbara Montgomery pada tahun 1996, teori dialektika relasional ini memiliki visi perilaku manusia yang membedakan dua pendekatan umum berupa yang pertama pendekatan monologis atau monologit aporat menggambarkan kontradiksi kurang lebih sebagai hubungan. Misalnya pemikiran monologis akan mengarah pada keyakinan bahwa hubungan antara A dan B tidak dekat dan tidak terlalu jauh juga. Lalu kedua adalah pendekatan dualistis atau dualistik aporat, melihat bagian kontradiksi sebagai dua entitas yang terpisah agar tidak terikat satu sama lain. Dalam contoh A dan B, pemikiran dualistik mungkin memilih mereka untuk mengevaluasi secara terpisah, menilai seberapa dekat masing-masing orang yang merasa dibandingkan dengan yang lain. Lalu alternatifnya adalah pemikiran dengan pendekatan dialektis. Dia atau bisa disebut dialektik aporat, mempertahankan bahwa banyak sudut pandang memainkan satu sama lain dalam setiap kontradiksi. Lalu selanjutnya, teori dialektika relasional memiliki 4 asumsi. Yang pertama, hubungan tidak linear. Asumsi yang paling signifikan untuk mendasari teori ini bahwa hubungan tidak berkembang secara linear. Sebaliknya, hubungan terdiri antara osilasi antara keinginan dan pertentangan. Lalu kedua, kehidupan berhubungan ditandai dengan perubahan, mempromosikan gagasan, proses atau perubahan meskipun tidak selalu membingkai perubahan ini sebagai kemajuan linear. Menurut Baxter dan Barbara Montgomery pada tahun 1996 bahwa proses hubungan atau perubahan mengacu pada pergerakan kuantitatif dan kualitatif melalui waktu kontraksi di sekitarnya yang mendasari bahwa hubungan di sekitarnya itu diatur. Lalu yang ketiga, ada kontradiksi adalah fakta dasar dari kehidupan relasional, menekankan bahwa kontradiksi atau ketegangan antar lawan tidak pernah hilang dan tidak pernah berhenti memberikan ketegangan. Lalu selanjutnya ada komunikasi adalah pusat untuk mengorganisasi dan negosiasi kontradiksi relasional. Pengamatan Baxter dan Barbara Montgomery pada 1996 dari perspektif dialektika relasional, pelaku sosial memberikan kehidupan melalui praktik komunikatif mereka untuk kontradiksi yang mengatur hubungan mereka. Realitas sosial kontradiksi diproduksi dan direproduksi oleh tindakan komunikatif sosial. Teori dialektika relasional memiliki elemen inti dialektika. Yang pertama ada totalitas, menunjukkan bahwa orang dalam suatu hubungan saling bergantung. Ini berarti bahwa ketika terjadi pada salah satu anggota dalam sebuah hubungan, maka anggota lain akan terpengaruh juga. Dalam contoh, ketika beberapa teman bingung untuk memilih tempat nongkrong, lalu ada seorang teman lainnya yang merekomendasikan tempat nongkrong, maka mereka akan terpengaruh dengan ide tersebut dan menuju ke tempat nongkrong tersebut. Lalu yang kedua ada kontradiksi, mengacu pada dua oposisi yang berbeda.
dan bertentangan satu sama lain. Seperti contoh, ketika seseorang ingin mengutarakan perasaan tidak enaknya terhadap temannya, tetapi dia juga ingin menahan informasi untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak dijauhi oleh temannya. Karena sakit hati, dia akan mengalami kontradiksi. Yang ketiga ada gerakan atau motion, mengacu pada sifat proses hubungan dan perubahan mereka dari waktu ke waktu. Seperti contoh, ketika seorang teman berteman dengan teman lainnya dari awal berkuliah, mencerminkan betapa bedanya hubungan mereka dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Mereka akan mengalami gerakan yang berbeda saat pertama kali bertemu dengan setelah lama berteman. Lalu yang keempat ada praksis, berarti bahwa manusia adalah pembuat pilihan. Meskipun kita punya pilihan benar-benar yang bebas dalam segala hal dan dibatasi oleh pilihan kita sebelumnya dengan pilihan orang lain dan oleh kondisi budaya serta sosial kita masih pembuat pilihan yang aktif. Lalu selanjutnya ada pengaplikasian teori. Nah, di sini saya akan mengasih contoh di hubungan romantis. Seorang pasangan yang telah lama menjalani hubungan mungkin menghadapi dialektika antara kebutuhan akan kedekatan dan kebutuhan akan otonomi. Mereka mungkin ingin lebih banyak waktu bersama, tetapi juga merindukan waktu untuk diri mereka sendiri. Ini dapat menciptakan konflik atau perubahan dalam dinamika hubungan mereka. Sebagai contohnya, lihat video berikut. Lagi yang ya. Ngapain aja? Diam dulu, aku yang ngomong. Aku spam chat kamu berapa kali, ngakuin kamu berapa kali, minta dikabarin lo, susah banget emang. Udah deh, terserah. Halo, Kenapa sayang? aku nggak sabar deh buat besok. Sayang, kalau misalnya besok ditunda dulu, boleh nggak? Soalnya aku lagi ada kerjaan banyak, katanya juga mepet. Kenapa? Oh, nggak jadi. Ya, nggak apa-apa sih, cuman sedih sedikit. Tapi aku ngerti kalau kamu punya kesibukan lain. Tapi bentar lagi aku mau bobo sih. Jadi aku minta maaf nggak bisa nemenin kamu. Oh, kamu mau tidur ya? Tunggu, tapi Ya aku bisa udah, nemenin. maaf ya kalau ganggu. Bentar ya. Bye. Halo? Halo sayang? Matiin. Jangan mepet deadline. Pacar ngambek. Nah, gimana teman-teman dengan video tersebut? Sudah paham kan dengan pengaplikasian teori dialektika relasional? Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dari dialektika relasional ini. Terima kasih.